kasus penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Masa yang terdiri dari mahasiswa Universitas Sejabodetabek dan Bandung. Mengecam pengesahan UU KPK dan rencana pengesahan RKUHP. Saya kira kejadian yang penyerangan dilakukan di tengah-tengah orang banyak, fakta-faktanya banyak, barang buktinya banyak, walaupun sebagian saya dapat informasi sudah dihilangkan. Ketika tutup mulut tidak berfungsi karena mata lebih tajam, maka air keras bisa bereskan. Mari buka mata untuk ini, meski hanya satu, sebab yang satunya sudah karat oleh air keras. 3 tahun ini digali, tapi hasil seperti ini, kami penonton pun ikut tertawa. Ketika hukum tidak lagi dipercaya dan keadilan dipertanyakan, kemana negeri ini akan berlabuh? Setahun katanya cukup karena tak sengaja lebih kuat dari bukti yang diajukan. Miris. Nyatanya keputusan berakhir miring. Keadilan telah dikebiri sebab anak sendiri yang jadi penculik. Saksi mata pun tidak menjamin karena ini memang tidak sengaja. Drama semakin menjadi-jadi, panggung beraroma busuk. Peralihan isu mulai dimainkan, yang usai kembali diusut agar yang busuk bisa ditutup. Ya ini kan aneh, kok investigasinya justru investigasi untuk membela terduga pelaku, bukan untuk mendalami. Memang benar bahwa dalam perbandingan di mana-mana yang banyak selalu menang. Tapi kali ini putusan jadi lelucon sebab keadilan diragukan. Si Bintang ketika bicara mempertanyakan ini, dia malah ditodong, katanya menggunakan narkoba. Saat tes urin dilakukan dan hasilnya negatif, apakah kita berpikir positif? Negara hilang kendali, koruptor jadi operator, pemimpin tak bisa bertutur. Rancangan undang-undang KPK saja diatur, apalagi sebutir perkara. Disepakati poin-poin kesepakatan antara mahasiswa dengan Insinyur Indra Iskandar MSI selaku Sekretaris Jenderal DPR RI. Ini kecil. Pengacara silahkan beracara, anggap saja acara keluarga. Para pelaku jangan gentar, ini hanya sebentar. Kalian tidak lama di penjara karena tidak sengaja bisa kendalikan jarak. Cukup kalian dihukum karena mencederai nama institusi, sebab bukti di baju bisa digunting. Asalkan dia lenyap, masa matanya lebih tajam dari lidah? Hancurkan saja matanya biar dia tahu dengan siapa dia bermain. Kita yang kendali kok takut? Apa sih yang tidak bisa? Demokrasi tersisa orasi karena korupsi telah kembali. Pemimpin cukup lihat. Negara bukan lagi milik kita. Hukum akan pincang sebab tali koruptor lebih kencang. Ketika survei sebut pemangku banyak korupsi, maka hukum hanya polusi. Jika saat ini negeriku mengutuk hak bicara dan suara kami hanya polusi, lalu kemana demokrasi? Jika korupsi yang berevolusi, maka siapa novel kedua? Bapak Soekarno benar bahwa perang melawan negeri sendiri itu tidak mudah, bahkan sakit hati. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Sebab sesama di negeriku berubah menjadi pengkhianat karena terlalu serakah. Kami ditipu dengan janji manis sebab Yerdasi saja tidak cukup tanpa korupsi.
Apa kita perlu reklamasi supaya kursi-kursi para berdasi tidak sedikit? Untuk apa? Biar kemiskinan bisa tuntas. Sebab kursi saat ini terlalu sedikit hingga habis dikikis korupsi. Kita rakyat jelata tak perlu berkata, sebab ini urusan yang punya tahta. Kita rakyat miskin jangan banyak kicau kalau tak mau krisis. Karena demokrasi bukan untuk kita. Mata kami tetap tajam menatap jarum jam. Hati kami selalu tepat lafalkan hari. Sebab sedetik dari hasil tidak sengaja melumpuhkan mata yang lupa pejam demi kami, rakyat jelata.